Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nah, selamat datang kembali di video aku ya. Nah, di videoku kali ini aku akan berbagi cerita teman-teman. Apa sih yang dilakukan orang Cina, terus yang dilakukan untuk menyambut Lebaran Imlek ya teman-teman. Apa sih tradisi wajib yang dilakukan orang Cina Hongkong itu sebelum menyambut, bukan sebelum, kayaknya seperti mau menyambut hari raya Imlek ya. Nah, tradisi-tradisinya itu banyak teman-teman, terus makanan-makanan khasnya itu banyak sekali ya. Nah, di video kali ini aku akan mengajak kalian untuk melihat apa sih cemilan makanan yang disediakan orang Hongkong, orang Cina untuk menyambut Lebaran, dan apa saja sih tradisi nenek leluhur mereka yang dilakukan untuk menyambut Imlek ya. Nah, sebelumnya jangan lupa like, komen, dan juga subscribe supaya aku lebih semangat untuk membuat videonya. Nah, selamat menonton. Nah, pertama adalah ini teman-teman. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Nah, saya buka. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini ya. Ini kayak semacam dodol gitu ya teman-teman. Mungkin orang Indonesia namanya adalah dodol. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini namanya kalau orang Cina, orang Hongkong itu menamainya adalah lopako ya teman-teman. Kenapa namanya lopako? Karena bahannya ini adalah lopak ya, atau lobak putih itu. Lobak putih itu namanya adalah pak lopak. Maka dari itu nama makanan ini adalah lopako. Karena bahan dasarnya adalah lobak putih. Nah, ini cara membuatnya itu adalah tepung terigu dicampur, pokoknya sejenis tepung gitu, kayak tepung beras dicampur tepung terigu itu. Terus bahan-bahannya itu dicampur sama lobak putih itu, disisir-sisir gitu, disisir kayak nyisir tipis-tipis gitu. Terus ada juga daging babi yang dikeringkan gitu ya, yang sudah diasap itu. Terus ada juga udang kering, terus ada juga tungku ya teman-teman, kayak semacam jamur kering itu yang direndam dulu, terus kemudian semua bahan itu dipotong tipis-tipis gitu, terus dioseng ya teman-teman. Nah, itu bahan-bahannya. Kemudian cara membuatnya itu semua bahan itu dicampur rata, dicampur jadi satu, kemudian dikasih garam, terus dikasih kayak roiko itu, kalau bahasa Hongkongnya adalah kaifen, terus dikasih merica bubuk, kemudian diaduk jadi satu, dikasih air secukupnya gitu, terus kemudian dioseng ya teman-teman, dioseng gitu di wajan, terus apinya jangan lupa dihidupkan. Nah, dioseng-oseng gitu, terus setelah mengental gitu, terus kemudian ditaruh di wadah ya teman-teman, ditaruh di wadah, kemudian di steam kurang lebih 1 jam sampai 1,5 jam, terus dibuka, diangkat, ditiriskan, jadinya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini adalah kue tradisi orang Cina untuk menyambut Imlek ya. Nah, ini yang pertama. Terus yang kedua adalah ini. Kedua adalah ini teman-teman. Nah, ini warnanya oranye begitu. Ini manis ya. Kalau yang lopako tadi rasanya gurih, kalau yang ini rasanya manis ya. Ini kayak semacam dodol juga, terus tapi bahannya beda, terus rasanya itu beda. Kalau yang ini itu manis. Nah, ini bahan dasarnya adalah tepung terigu juga sama, tapi ini dikasih gula ya teman-teman, dikasih gula merah. Terus kebetulan gula merahnya Hongkong itu warnanya oranye, maka dari itu warnanya ini oranye ya teman-teman. Nah, kemudian ini cara membuatnya juga sama gitu, terus dikukus juga, terus jadinya seperti ini teman-teman. Nah, ini keras ya, sudah ditaruh di lemari es. Terus cara memakannya ini teman-teman ya, cara memakannya ini yang warnanya oranye ini, yang apa itu, yang
manis ini cara makannya nanti setelah hari raya pertama itu pagi hari ya, terus itu tuh dipotong tipis-tipis begitu, terus kemudian dilumurin sama telur, terus digoreng ya teman-teman. Nanti rasanya itu seperti jenang ya, seperti jenang yang ada di Indonesia itu. Nah ini cara makannya begitu. Kalau yang tadi yang lopako ini cara makannya pas juga hari raya sama, terus dipotong tipis-tipis, tapi ini menggorengnya tidak usah dikasih telur. Terus makannya itu dicocolkan sama kecap asin sama cabai ya, cabai botolan itu kalau yang suka pedas sama cabai botolan. Nah itu dia makanan khas untuk menyambut Imlek ya teman-teman. Terus yang manis itu jenisnya itu banyak teman-teman. Nah kalau yang tadi warnanya oranye ya teman-teman, terus jenis linko itu ada macam-macam. Nah kalau ini warnanya kuning ya teman-teman, ini mungkin dicampur sama jeruk ya teman-teman, sama jeruk yang warnanya oranye itu. Bahan dasarnya juga sama tepung sama gula. Kalau yang ini gula pasir ya, terus dicampur sama jeruk, ini dalamnya ada jeruk-jeruknya begini. Terus ada juga yang dicampur sama ubi talas itu teman-teman. Ubi talas itu pokoknya jenisnya yang model dodol orang Hongkong itu banyak ya teman-teman, sesuai dengan selera. Terus biasanya itu kalau ada orang tuanya itu mereka lebih suka untuk membuat sendiri ya teman-teman, soalnya ini tradisi gitu, terus nanti dibagikan sama anak-anaknya gitu. Terus kebetulan majikaku ini orang masih muda, terus dia pikir kalau bikin sendiri itu sibuk, terus babunya juga sibuk, jadi dia beli sendiri, aku nggak usah bikin, tinggal manasin dan juga menggorengnya ya. Itu tadi adalah makanan teman-teman. Terus ada juga tradisi yang lain ya teman-teman. Orang Hongkong itu tradisi itu adalah teres. Ini ya teman-teman, kalau menurut aku terus pertama kali datang itu kayak aneh gitu ya, tapi sudah lama di sini, sudah ikut mereka 10 tahun, jadi sudah jadi kebiasaan. Nah, apa ini? Apa ini? Penasaran kan? Ini apa? Nah, ini adalah daun jeruk teman-teman. Daun jeruk Bali ya. Nah, ini jeruk balinya seperti ini. Ini adalah daunnya teman-teman. Terus ini diapain aja? Nah ini nanti direbus teman-teman, direbus gitu sama air yang banyak itu, direbus sampai warnanya air itu berubah jadi kehitam-hitaman, kecoklat-coklatan. Terus airnya itu dibuat untuk mandi teman-teman. Nah katanya orang Hongkong itu untuk menghilangkan sial, supaya banyak rezeki, supaya sehat, pokoknya supaya doa-doanya itu dikabulkan teman-teman. Terus aku juga ikutan disuruh sih, soalnya terus menghormati juga. Terus nggak apa-apa nyoba tradisi orang Cina itu nggak apa-apa gitu, asalkan maksudnya nggak melanggar agama kita gitu. Terus ini direbus gitu, terus dibuat mandi. Ini mandinya itu pas malam tebir ya, kalau orang Indonesia itu besoknya pagi lebaran, ini pas malam sebelum pagi merebus. Ini direbus kemudian dibuat untuk mandi. Nah selain itu ini juga dipotong tipis-tipis gitu teman-teman, dipotong kecil-kecil gitu, terus ditambahin sama arak ya teman-teman. Ini adalah arak beras ya, ini biasanya digunakan untuk masak teman-teman. Nah yang pertama tadi dibuat untuk mandi, direbus terus dibikin untuk mandi. Terus yang kedua itu dicampur, dipotong tipis-tipis. Nah, yang pertama tadi digunakan untuk mandi, direbus terus airnya digunakan untuk mandi. Terus yang kedua itu ini dipotong kecil-kecil gitu, terus dicampur sama ini teman-teman. Ini adalah arak, beras arak. Kemudian nanti disemprot-semprotkan di seluruh ruangan, di poncot-poncotan, di bawah-bawah kasur, di bawah-bawah sofa, di bawah-bawah lemari, pokoknya disemprotkan di sudut ruangan ya teman-teman. Ini katanya untuk supaya terhindar dari mara bahaya, pokoknya doa-doanya itu dikabulkan. Terus apa itu, supaya sehat selalu gitu pokoknya ya teman-teman. Terus ada lagi terakhir tradisi yang unik ya teman-teman, itu malam pas malam takbirnya itu, kalau orang Indonesia untuk menyambut lebaran dikatakan malam takbir. Kalau orang Indonesia menyambut lebaran pas malam itu takbiran ya teman-teman. Tapi kalau orang Hongkong itu yaitu mandi sama daun
Bali itu daun jeruk Bali, terus disemprot-semprotkan gitu. Sama satu lagi, kalau tidur lampunya itu tidak boleh dimatikan ya teman-teman. Terus pokoknya kalau tidur itu seluruh ruangan itu lampunya dihidupkan teman-teman, tidak boleh dimatikan. Lampu harus dihidupkan ya, lampu harus dihidupkan, tidak boleh dimatikan. Nah terus yang tradisi yang terakhir adalah pas hari lebaran pertama dan kedua itu tidak boleh cuci baju, terus tidak boleh nyapu lantai ya teman-teman. Itu dulu waktu aku bekerja di rumahnya majikaku yang pertama itu aku jaga nenek. Terus kalau orang sudah tua, maksudnya jaga orang tua itu tradisi ini tetap terakhir ini tetap dilaksanakan ya teman-teman. Kalau orang tua ya tradisinya itu tidak boleh menyapu, mengepel, cuci baju, pokoknya tidak boleh kerja, free ya teman-teman. Itu hari lebaran pertama dan lebaran kedua. Tapi seiring dengan waktu, seiring dengan zaman modern, tradisi yang terakhir itu sudah diabaikan teman-teman. Apalagi yang ikut sama majikan muda seperti majikaku, tradisi yang tidak boleh nyapu, tidak boleh ngepel, terus tidak boleh lempet-lempet, terus pokoknya tidak boleh bekerja itu kayak sudah hilang gitu ya. Buktinya beberapa tahun ini setelah selesai masa itu juga boleh nyapu, boleh ngepel gitu ya. Mungkin tradisi ini sudah semakin hilang, soalnya zaman juga modern, terus dilihatnya kayak kotor gitu. Jadi yang tradisi yang terakhir ini kayak semacam diabaikan gitu. Nah itu dia tadi apa jenis-jenis makanan, terus tradisi orang menyambut Imlek ya teman-teman. Nah itu dia ya tradisinya untuk pembelajaran kita, maksudnya untuk sekedar tahu gimana sih menyambut Imlek itu gitu, supaya kita maksudnya menghargai gitu ya, untuk pengalaman juga. Kalau entah nanti yang ada di rumah itu kuliah di Hong Kong, kuliah di luar negeri, kalian itu bisa tahu maksudnya tradisi itu, pernah dengar cerita gitu ya pokoknya. Terus keadaan itu semakin kesini itu kayak sepi gitu ya teman-teman, nggak seperti dulu. Soalnya sekarang itu kan juga lagi COVID ya, terus tidak boleh banyak-banyak orang berkumpul gitu. Nah itu dia tadi teman-teman, makanan-makanan, jenis-jenis makanan untuk menyambut hari raya Imlek ya, dan juga tradisi-tradisi orang Cina Hong Kong yang dilakukan untuk menyambut Imlek. Nah, sekian dulu video dari aku. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.